diberikan waktu luang dan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan ila akhir hayat kita. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah rahimakumullah yang hadir, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dalam jadwal guru kita malam ini adalah Dr. Haji Yulizal Yunus MSI. Mungkin karena beliau ada berhalangan, yang jelas saya sebagai seksi dakwah sudah menyampaikannya, sudah membuat, sudah mengirim berita. Apakah sampai beliau? Tapi tadi sore masih belum terbaca sama beliau. Tapi WE sudah kita kirim. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik dan bisa beliau memberikan ilmu kepada kita, karena memang ada sebagai jemaah kita sudah pulang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ya kalau di sekolah kan memang kayak gitu. Dado Pak Guru, Ibu Guru, tiba kan, ore pulang, kan sana nanti itu. Ternyata pulang tuh enak gitu, nyaman. Ini ya, pulang itu nikmat. Pulang kampung, kan senang itu pulang kampung. Pulang pokok, itu pulang pokok. Janganlah pulang pokok lah, balabol estek gitu kan. Tapi ada pulang tuh yang tidak enak gitu kan. Satu, tidak ada bawa bekal. Oh, pulang kampung bekal ada. Ada keponakan, ada ini segala macamnya, atau ada nanti hal-hal di luar dugaan di jalan. Habis kita hidup di dunia ini kan kita pulang. Sering kita sebut dengan telah berpulang. Ke rahmatullah. Pulang kampung tuh enak. Berarti pulang ke akhirat tuh enak gitu kan. Tentu enaknya dengan bekal. Baik Bapak Ibu, mohon izin mengisi waktu kita menjelang salat Isya. Mudah-mudahan ini sebagai ibadah bagi kita, karena menunggu waktu, dari waktu ke waktu itu juga bagian dari ibadah. Kita sekarang masih dalam suasana ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadis itu sudah sering disampaikan, man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya menuju majlis ilmu, menuju masjid, rumah ibadah, taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya itu diangkat derajatnya di sisi Allah, dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosanya, hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Alhamdulillah kita belum pulang, masih dalam ampunan Allah. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina yukhadi'unallah, sesungguhnya orang-orang munafik itu dia adalah berusaha mencoba untuk mengadakan penipuan kepada Allah. Wa huwa khadi'uhum, hakikatnya dia menipu, mengicuh dirinya sendiri. Jadi ternyata karakter orang munafik itu
Kalau dalam Al-Quran memang telah diabadikan oleh Allah, memang kerjanya menipu, mengicu. Bahasa awaknya mengicu. Apa ya? Bahasa awaknya mengicu ya. Dalam Al-Quran memang seperti itu. Jangankan kita, Allah saja dia berusaha untuk menipu. Baca roh itu. Itu nak tambahkan dia kah tu dah. Manusia tu dah biasa bagi dia itu, tetapi dia berusaha untuk menipu Allah. Lihat dalam Al-Quran An-Nisa 142 surat yang keempat. Jadi makanya perlu kita juga berhati-hati di dalam hidup. Salah satu orang munafik itu adalah dia sebagai musuh. Kalau bahasa awak namanya musuh dalam kain saruang. Musuh dalam salimui. Itu. Karena dia menikam dari belakang. Kayak yang membunuh Imam Ali itu radhiyallahu an sedang sholat, itu kan dari belakang ditikamnya itu, sedang sholat subuh. Dia hafidz Quran itu. Al-Quran 30 juz ada dalam kepalanya, tapi dia tidak mengamalkannya. Munafik. Makanya kata Rasul, orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir itu jelas jaleh, ini musuh nih. Orang munafik enggak. Ada istilah lain apa namanya itu? Bamukoduo. Pandai baminya ayi, gitulah. Kalau di Minang kan ada juga anggo angga geliang ngamua, nyomu anggo, tapi ndak do. Nyom geliang, iyo, kan susah tu. Tunjuk nanda babarikan, tunjuk lurui, kalengkiang apa kai. Susah memahami orang munafik itu, tidak bisa ditebak. Tidak bisa ditebak. Makanya kecil abang Napi dulu, abang Napi ya, waspadalah. Itu pesan beliau tuh, waspadalah, waspada. Jadi waspada saja. Kalau dalam hadis kan sudah jelas juga itu. Itu hadisnya sahih itu. Ayatun munafikun thalathun. Tanda-tanda ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara dia kizib, dia dusta, dia bohong. Kalau ndak kasadu Allah separuh. Kalau ndak banyak duto daripada warna. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berwa'ad, berjanji. Ini kita cemas, awak khawatir. Makanya berjanji itu insyaallah. Dia ustaz bana sama saja itu. Kalau mengingkari janji kan munafik juga. Kalau ndak indahan mana? Jaleh lo. Kan gitu. Yang kecewa kan jamaah masyarakat. Itu penting bagi kita. Kecuali kalau lupa gitu kan. Itu lain cerita. Wa idza tumina khana, kalaulah dia gih dititipkan amanah, dia khianat, mengingkarinya. Berat. Iya. Itu betul resiko hidup. Makanya kita dituntun untuk berusaha semaksimal mungkin. Oleh sebab itu ternyata orang-orang munafik dia berusaha untuk mengadakan penipuan terhadap Allah. Hakikatnya dia menipu dirinya sendiri. Kalau di Minang namanya bak manapi ayah di dulang, nan tapaca muku awak sorang. Gitu. Jadi Allah tidak bisa dikincu. Apalagi sebentar lagi 2024. Itu beredaran itu para munafik itu akan datang ke rumah-rumah bagai kakantua-kantua, katampe karajo untuk memilih-milih. Lah sudah bekonyo niang seleko. Kadang Islam nyoporak-poranda karena bagai. Ya, jadi kita rakyat ini tentu harus menyuarakan semampu kita.
Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, media kita yang kita pakai YouTube, masjid kita sudah punya YouTube, Facebook kita sudah berusaha. Jangan orang-orang maksiat saja yang mengisi itu, awak juga mengisinya. Karena dalam Al-Quran kan Buya kita sering membaca dalam sholat itu wataktumul haqqa, jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Jadi yang benar itu tidak boleh disembunyikan. Syekh izin, Ustaz Angga lah pulang tadi, kecewa kami kan bisa Ustaz itu. Jadi satu adalah gambaran Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa 142 itu, orang munafik dia berusaha mengadakan penipuan. Jangankan kita sebagai manusia, Allah saja dia berusaha untuk menipunya, mengicuhnya. Nah, itu luar biasa itu. Jadi makanya tugas kita tentu berusaha dengan sebaik-baiknya. Biar di kantor, sama karajo, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, di sekolah, di kampus, dia ada saja itu, muncul itu para munafik itu. Wa munafiqan baighadah, orang-orang munafik yang membenci, karena dia memang tidak senang. Yang kedua, wa idza qamu ila shalah qamu kusal. Ini karakternya orang-orang munafik dalam pandangan Allah. Apabila dia diseru untuk mendirikan salat, dia malas, malih. Selagi bisa indah aja dulu. Padahal sholat itu kan untuk kepentingan pribadi, manfaatnya bisa untuk pribadi dan juga untuk bersama masyarakat. Karena akibat baik dari sholat itu adalah kepada masyarakat, bangsa dan negara. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu sudah umum itu. Sesungguhnya orang-orang yang benar dia mendirikan sholat, dia bisa mencegah, bisa tercegah. Jadi orang sholat, orang mendirikan sholat itu dipastikan dia tidak akan berbuat keji dan mungkar, dipastikan. Kalau ada masih berbuat keji dan mungkar, belum mendirikan sholat, baru melaksanakan sholat, nya beda tuh. Karena bahasanya di sana aqimis sholah, dirikan sholat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, bukan i'malis sholah, karajuan sholat, enggak. Tapi didirikan. Atau salah kalau mendirikan itu, sama aja mendirikan bangunan, memang pokok. Makanya sholat itu dasar, pondasi. Apalagi sekarang alhamdulillah Allah izinkan kita berada di bulan apa nih? Rajab ya. Bulan Rajab, 2 wali Rajab. Alhamdulillah. Peristiwa yang agung, yang hebat, yang dahsyat terjadi di bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Ada dua itu. Ada perjalanan horizontal, mendatar, itu mengisyaratkan hubungan sesama manusia. Masih di alam dunia, alam nyata, alam fisika. Itu masih mendatar tuh. Itu hubungan sesama manusia, hablum minannas. Yang kedua ada perjalanan vertikal, naik menghadap kepada Allah. Itu hubungan seseorang dengan Allah sebagai hamba dengan Sang Khalik. Elok banah wak dengan Allah, rajin ibadah, banyak kebaikan-kebaikan. Kalau jo tetangga ndak baik kan ndak benar juga. Makanya itu ada isyarat di dalamnya. Ada dua hubungan yang perlu dijaga. Perlu
sangat perlu kan. Apalagi kalau tinggal ada komplek kan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata salat memang sangat menentukan sekali kondisi seseorang hamba itu di hadapan Allah. Ndak ada gunanya hidup 10, 20, 60 tahun, 70 tahun lama hidup. Mungkin banyak yang kita nikmati, kekayaan, kedudukan, segala macamnya harta. Tetapi kalau ndak salat, itu kerugian yang besar itu. Karena nanti di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang pertama kali diperiksa nanti di hari kiamat tentang salat. Awwalu ma yuhasabu bi 'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti di hari kiamat seseorang hamba itu diperiksa salat. Fa in saluhat saluhas sairu amalihi, kalau rancak bagus amalan salatnya maka akan terbawa baik dan bagus amalan yang lainnya. Wa in fasadat fasadas sairu amalihi, kalau rusak, cacat, umpang-umpang, kalau bahasa kampung umpang-umpang namanya itu, atau jarang salat atau tidak pernah salat. Kalau tidak pernah salat itu kan bahaya itu. Kalau dalam Al-Maidah 84 atau Taubah 84 surah apa itu? Wala tusalli ala ahdim matan abada. Janganlah engkau salatkan. Jadi kalau orangnya meninggal tidak pernah salat seumur hidupnya, kalau ayat itu tuh tidak boleh disalatkan dia. Wala tusalli ahadim minkum matan abada, janganlah engkau salatkan jenazah ini sekali-sekali. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan kamu berdiri di atas kuburannya. Taubah 86 kalau tidak salah. Dan ada dua larangan. Yang pertama, tidak boleh salatkan. Yang kedua, tidak boleh tagak di kuburannya. Para mufassir menjelaskan, biasanya sesudah menguburan itu kan berdoa dulu, mendoakan si almarhum atau almarhumah. Anda tu tidak perlu tu dong. Wala takum ala qabrihi, dengan tagak di atas kuburannya. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulih. Dia telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Akan jelas itu. Oleh sebab itu makanya tidak boleh. Bahkan ditutup, dikunci oleh Allah, wa matu wa hum fasikun. Mereka mati dalam keadaan fasik. Beda dengan kafir itu. Fasik. Taubah 86. Saya lihat dulu Bapak Ibu ya. Kok salah ayat ni. Wala tusalli ala hadim matan abada. Janganlah sekali-kali engkau salatkan ini jenazah ini orang mati ini selama-lamanya, ada abadah di sana. Wala takum ala qabrihi, tidak boleh tagak di kuburannya. Kenapa? Innahum kafaru billah, dia telah kafir kepada Allah wa rasulih dan rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dia mati dalam keadaan fasik. Apa pengertian fasik itu? Fasaqa. Nyo tahu, nyo mengerti, nyo faham, tapi tidak mengarajuan. Tanyalah itu. Tahu dia salat, tahu. Perintah siapa? Perintah Allah. Salat enggak? Itu yang fasik itu. Orang gilo enggak ada. Fasik banyak. Kita berharap, bermohonlah istiqomah selalu mendidik diri kita, keluarga kita, anak-anak dan turunan kita. Jangan tergolong ke situ. Boleh dilihat At-Taubah 86. Supaya ada berdalil lewat kah? Makanya salat itu penting. Mati-matian awak ini dulu menyuruh anak-anak awak, cucu awak untuk salat.
Jangan ada istilah panik, jangan ada istilah labosan, nggak boleh, jangan. Kalau panik Nabi ndak akan sampai Islam kemari itu. Cukup keluarga beliau saja. Tapi ternyata ndak. Itulah gunanya. Makanya awak sarana nawak ke agama supaya nyon kamalanjuin awak besok. Nangka memperjuangkan kalimah-kalimah Allah ini. Ini berlomba-lomba awak menyekolahkan awak ke umum sedonyo. Agamanya kan abai kita. Bukan melarang, tidak, tapi agama itu menentukan. Kalau yang umum itu hanya keduniaan saja itu. Makanya agama itu. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Itu akhirat dulu tuh. Carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu tentang kebahagiaan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Baru balik ke belakang. Jangan lupa bahagian hidupmu di dunia. Jadi akhirat dulu nangka dicari, nangka dikaja, nangka diusahakan, tapi jangan lupa dunia. Karena apa? Awak hidup di dunia. Jadi mencari akhirat di dunia. Dunia itu untuk akhirat. Nah, gitu caranya. Jangan gara-gara mencari dunia lupa akhirat. Hidup di dunia kok sabanta. Paling 60 90 100 tahun lah gitu. Paling kancang. Kalau lihat ada 150 tahun. Ada 150 tahun. Nek, ada nek 150 ah. Kalau lain enggaklah 190 ah. Itu ndak bentuk orang lah tu dah. Letung kurak setinggalannya tu. Susah lo anak cucu dia awak. Setelah itu apa? Itu kita pindah alam, berangkat ke akhirat. Nah, ternyata halo, Nek. Masih ada, Bu? Halo, Assalamualaikum. Ada bertanya, Bu? Boleh? Enggak, kau dong keritanyon. Nenek mau tanya? Enggak. Enggak, dalam psikologi ilmu dakwah kan seperti itu. Kalau ada jamaahnya yang enggak tenang lah, berhenti selesai. Gitu. Kan saya belajar ilmu psikologi seperti itu. Nah, jadi oleh sebab itu ternyata sangat penting sekali seluruh aktivitas kehidupan dunia kok pertanggungjawabannya nanti di akhirat. La tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki kita ini nanti di akhirat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Di antaranya adalah masalah umur. Umur awak banyak di pegunungan untuk menonton, untuk bermain-main, atau untuk ibadah. Itu kawak balik. Nah, makanya rugi sangatlah awak dibagi kesempatan hidup oleh Allah hanya sekali di dunia ini. Masaji dakik je rumah awak, tapi awak ndak kaja ke rumah saji itu untuk ibadah tu. Tu rugi sangat tu. Bantu. Ya, karena Rasul menyatakan ada seorang sahabat yang buta. Ya Rasulullah, saya buta, tua, ndak ada nak kami biang ke rumah saji. Para lujo solat berjamaah ke masjid. Kata Rasul, lai tadanga suruh azan. Lai ya Rasulullah datang. Mendengar suruh azan tu kunya telinga, kan tak je matur. Jadi kepada kaum muslimin yang alun tauka hati, datanglah ke rumah saji. Awak masaji kau awak bangun rancak-rancak elok-elok untuk ibadah. Kami di rumah bisa solatnya start. Kalau memang begitu anjuran Rasul, ancalah Rasul mengecian di rumah seorang-seorang salah solat tu. Tapi ndak solat berjamaah. Kalau ingin gadang pahalanya solat jamaah. Salatul jamaah afdol. Itu hadisnya populer ya Ustaz ya. Afdol, lebih utama. Di mana sholat berjamaah itu? Di masjid, di musola, di rumah ibadah. Nah gitu. Jadi makanya ada ulama yang menyatakan sholat berjamaah itu wajib. Dalilnya ke sana.
Nengka rugi ya wajo. Mungkin kini alun taraso lah doh. Lama ninggah misua, baru menyesal. Penyesalan itu ada dalam Al-Quran surah Sajadah. Ya Ustaz ya. Ustaz Jumat besok imam sajadah di sini. Ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah ngerinya jikalau kamu melihat orang-orang yang dulu semasa hidupnya dia tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan, banyak dosa, banyak salahnya, penyesalan. Rabbana ya Tuhan kami, absorna lah kami calia, wa sami'na lah kami dengar. Apa penyesalan awak? Farji'na. Ya Ustaz ya. Mohon tunjuan kalau salah boh. Ya Allah baliklah boh balik kau masjid Al-Hijrah tu. Laisa banta jadi jo. Apa ujungnya? Inna muqinun. Kami akan yakin seyakin-yakinnya. Bacalah itu dalam Al-Quran surah Sajadah. Kau dapat bisa awak setiap Jumat usahawan siko salat Sajadah wale. Ustaz Randi bisa doa. Ustaz Angga Putra bisa, Pak Haji Henry bisa doa, Buya Khilalawak bisa lah doa, Buya Zulawak bisa lah doa. Itu kan amalan-amalan. Jadi sangat penting sekali. Nah ternyata sholat menentukan. Ada yang bertanya, Bu, Bapak boleh entah orang azan? Tidak kamu seorang saya mengeceknya tu. Kau ibu menyuruh tadi kah? Kau tidak kami ke pulang tadi lama. Ya, jadi orang munafik salah satunya adalah juga dia malas sholat. Kalau lama leh sholat itu terjebak ke dalam sifat munafik dalam pandangan Allah. An-Nisa 142. Yang ketiga, uraian sholat itu panjang itu sebenarnya itu, karena sangat luar biasa. Apalagi sekarang di bulan Rajab, bulan yang mulia, gitu kan, kaitannya dengan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan dalam kajian Isra Mi'raj nanti lebih luas dibahas oleh guru kita. Yang ketiga yaitunya dijelaskan oleh Allah di sini bahwa tentang masalah karakter dan ciri orang-orang munafik itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yuraunan nas, dia ria kepada manusia. Ria itu ingin dicaliak-caliak orang, disanjung kadang hati, kau dapat dipuji terus. Tersinggung seketik dan nampak puncak masjid Al-Hijrahnya. Jadi ria itu berbuat, jadi kita berbuat bukan karena Allah tapi karena yang lain, itu ria. Maka berbuatlah karena Allah, salat karena Allah, duduk karena Allah, majlis ilmu karena Allah, menjadi pengurus masjid karena Allah, indak menjadi pengurus masjid karena Allah jo. Nyo kadang-kadang ada tempat lain berhenti jadi pengurus masjid, nyo ndak kesurau loh. Apa yang petang mah Pak? Oh pengurus lah batuka ya. Oh batuka pengurus datang ada ya. Nah itu ndak benar itu. Datang awak ke rumah masjid tetap. Masjid itu kan ibadah. Pengurus masjid itu ibadah tambahan. Nah, gitu. Ibadah tambahan. Ibadah rutin kita kan mendatangi rumah ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, maka ria itu sangat berbahaya. Di dalam kajian ilmu tauhid, ria adalah syirik kecil. Syirkul asghar, syirik tersembunyi. Nah, itu kajian ilmu tauhidnya itu. Makanya kita itu setiap sesuatu yang kita lakukan, sengajaku sholat isya 4 rakaat mengikut imam karena Allah, lillah. Jadi ujung-ujungnya lillah. Sholat maghrib lillah. Lillah itu karena Allah. Lam itu dalam kaidah bahasa Arab untuknya, seluruhnya diserahkan untuknya.
ndak berbagi dok. Bukan karena yang lain. Jadi ternyata riya itu adalah syirik khafi, syirik samar yang tersembunyi di dalam hati manusia. Dia berdekat-dekat nanti dengan ujub membanggakan diri. Walaupun tidak dibunyikan, tapi dalam hati saja. Nah, gitu. Ada tanya Bapak Ibu? Boleh? Ayo. Mohon maaf Ibu, gak nyinyi ya Ustaz. Jangan lupa ya benar Bu. Setiap ya. Ya. Apakah ada 5 waktu atau tidak? Ya. Dia hanya 4 mengerjakan. Ya. Kemudian ada yang 0, ada yang 1. Ya. Kemudian ada yang 5 itu sampai 10 dari 30 itu anak. Yang 0 diproses kalau sudah 3 kali 0 aja terus ya dia. Ya. Terus yang 4, 3, kemudian 2 itu yang diberikan pencetakan kawasan digunakan nanti. Ya. Baik di kehidupan dunia atau kehidupan kita nanti di akhirat berikan pencerahan. Terus yang menjadi permasalahan yang 0 ini setelah diproses ya terus saja tidak berubah. Iya. Tidak berubah ya. Saya dia laksanakan misalnya ya kalau itu dia kan ada pembantu. Iya. Kita semuanya terus. Kayaknya apa yang diberikan itu sentuhan pada mereka itu apa kira-kira apa yang kita lakukan sebagai pendidik mereka itu bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu itu setiap hari. Kalau misalnya 4 seperti itu Bu, yang 3 seperti itu Bu, ada alasannya itu. Ya. Terus ya jam dunia, terus dari sejarah. Nah yang ngomongnya terus dia persennya nggak berkurang ya. Kira-kira gimana? Saya belajarnya 7 tahun dia taat. Masya Allah, luar biasa. Baik. Ya. Ya. Sekarang betul-betul membayangkannya bagaimana nanti menggantikan kita ini. Baik, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Jazakillah. Mohon izin Pak pengurus memakan waktu sedikit karena kasihan Ibu nih menjelang jemaah. Jadi triknya pertama kali jadikan itu sebagai nilai utama. Kedua, panggil orang tuanya. Adakan dialog komunikasi dekatan-dekatan. Jadi karena sholat itu penentu. Mampu kita menyelamatkan anak itu dunia akhirat itu Bapak Ibu. Bu, dunia akhirat luar biasa itu. Sholat itu penentu. Berangkat di sana. Kapan perlu hadir saja tapi sholat itu beres, itu bisa menjadi patokan utama. Jadi bisa itu mungkin sholat adalah nilainya mungkin ditinggikan 80% gitu kan, atau 75% gitu kan, nilai agamanya gitu kan, atau lain-lain lah. Yang penting bagaimana kita selalu mengadakan pendekatan dan panggil orang tua itu penting. Komunikasi Bapak Ibu, kalau ingin bola kok masuknya ke
gawangnya lawan, itu harus kerjasama. Guru, kemudian sekolah, juga sekolah guru, orang tua itu penting, dan juga lingkungan itu menentukan. Lingkungan. Nyolat tak biasa meninggalkan sholat selama kau. Itu itulah memang tugas berat bagi kita, tapi itu adalah tugas mulia. Tugas mulia dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sholat itu nilai utama. Insyaallah. Insyaallah bisa itu. Yang lain-lain itu bisa dibaca itu. Nyaman biasa sholat kok yang susah. Itu dibaca, bisa dibaca dalam buku ini, buku itu, buku ini, diresum saja buku itu bisa saja itu. Gitu. Tapi kalau sholat ini tidak bisa diresum. Jadi itu triknya, bisa, insya Allah. Kita juga memang cobakan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi jadikan itu sebagai nilai utama di sekolah. Makasih Ibu, jazakillah, jasa baik Ibu membimbing anak-anak kita. Yang penting jangan putus asa, itu yang perlu. Jangan putus asa. Kita sebagai orang tua, guru, pendidik berusaha untuk sebaik-baiknya. Semuanya serahkan kepada Allah. Mungkin anak-anak orang gaeknya, anak ayah jamandenyo, kita adalah generasi bagi kita. Gitu. Baik, kita berdoa dan berharap semoga generasi kita menjadi generasi yang soleh, taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon maaf Bapak Ibu dalam penyampaian hamba tadi yang tidak berkenan pada tempatnya, stasingguang dek kananya talantung mereka turun. Yang itulah manusia al-insan sifatul khilaf, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa, fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.